Jadi kalau ini mau membahas tentang akal budi. Akal budi ini yang membedakan kita dari semua ciptaan makhluk yang di dunia ini yang diciptakan Tuhan. Jadi akal budi itu adik-adik itu adalah kemampuan berpikir, memahami dan bertanya. Seperti kakak ini, kakak bertanya kepada kalian itu apa tadi makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Jadi akal budi itu seperti harta karun di hidup kita. Kenapa seperti harta karun? Karena harta karun itu kan wow, sesuatu yang wow kan, yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi akal budi itu kan tadi seperti pengertiannya memahami, bertanya dan belajar untuk memahami sesuatu itu, yaitu kita gunakan untuk memakai teknologi di zaman sekarang. Jadi iya, teknologi adik-adik, akal budi itu bisa kita gunakan untuk memahami cerita kita, berpikir tentang kenapa langit itu biru, kenapa juga kita tahu tentang terbentuknya dunia ini. Pasti kalian tahu kan dari contoh dari Alkitab. Apa hadiah Tuhan yang paling kamu syukuri hari ini? Oke, tadi berju ya. Ayo silakan berju. Sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa di sini yang sering bermain teknologi? Teknologi apa saja yang sering jadi main? Harus menggunakan teknologi dengan baik, dengan benar. Karena kalau kita tidak menggunakan dengan benar itu sangat berbahaya lagi ya. Apalagi kalau terlalu cenderung bermain game, bermain HP sampai lama-lamanya ini pasti sering. Tuhan kasih kita otak yang pintar untuk menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk manusia, bukan malah untuk merusak dan membahayakan kita. Jadi sekarang kita bayangin nih, kayak pasti semua pernah lihat pisau kan? Pisau yang dipakai mama kita tuh di dapur untuk memotong sayuran, memotong buah. Itu kan kalau dipakai dengan baik. Tapi kalau pisau itu tidak dipakai dengan baik, itu bisa membahayakan. Begitu juga teknologi, kalau dipakai dengan tidak digunakan dengan benar, teknologi bisa membahayakan kita. Jadi contoh teknologi bisa sangat baik kalau kita pakai untuk belajar, membaca Alkitab, mengerjakan tugas, komunikasi sama keluarga, bukan sama yang lain ya. Teknologi kita pakai dengan buruk, apalagi bermain game sampai lupa mandi, lupa doa, malas ibadah, kena marah orang tua, itu tidak baik Kak dia. Makanya kita itu harus ingat waktu menggunakan teknologi, harus gunakan secukupnya. Jangan sampai lupa waktu, jangan sampai lupa Tuhan, tidak mau ke sekolah minggu. Siapa yang pernah kayak gitu? Sibuk main handphone pagi-pagi sampai lupa mau ke sekolah minggu. Adik-adik kita harus ingat kalau teknologi itu cuma alat. Alat itu nggak bisa bergerak sendiri, jadi harus kita yang menguasai alat. Jangan sampai teknologi yang menguasai kita. Ya benar sekali. Nah, Tuhan mau ajak nih kita sama-sama mengatakan, aku mau pakai teknologi untuk Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau pakai teknologi untuk Tuhan. Sebutkan satu contoh penggunaan teknologi yang baik dan satu contoh penggunaan teknologi yang tidak baik. Contoh teknologi yang baik itu seperti kita menggunakan handphone itu untuk belajar. Yang kedua, contoh teknologi itu yang tidak baik itu seperti kita menengok sesuatu untuk menonton yang tidak baik di handphone. Kenalan dulu. Ada satu iman apa? Iman itu apa? Ayo, apa itu iman? Apa itu iman? Perbuatan kita kepada Tuhan. Yang perbuatan ini seperti apa? Yang baik atau buruk nih? Baik. Yang baik. Okay. Jadi terakhir pertanyaan
dari semua yang udah kakak jelasin, Kak Deborah sama Kak Lulu jelasin, kalian bisa jelasin kembali di depan sedikit aja. Ada yang tahu? Iya, nggak apa-apa. Ayo sini. Iyalah, kan terakhir kakak. Dengan baik dan sama tidak baik. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian dari pemaparan kakak-kakak di depan ini. Kiranya adik-adik di tempat ini bisa mengerti penggunaan teknologi dengan iman Kristen ya. One is the loneliest number that you'll ever do.